Setelah Takemichi dikasih tahu tentang semua peristiwa yang sudah terjadi di masa depan yang sangat buruk ini, dia merasa sangat bingung dan gak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Akhirnya dia pun mulai mengeluh kepada Naoto. Naoto, ketika aku melompati waktu kali ini, aku menjadi kapten divisi pertama Toman. Aku selangkah lebih dekat dengan puncak Toman. Jadi kupikir keadaan di masa kini akan jadi lebih baik. Tapi Hina masih terbunuh. Yang lebih buruk, akulah yang membunuhnya. Nah, jadi di sini Takemichi ngerasa gak nyangka aja gitu ya. Padahal di masa lalu dia udah naik pangkat jadi kapten divisi 1. Dia pikir dengan posisinya itu masa depan bisa berubah menjadi baik. Tapi kenyataannya malah tambah buruk. Kasian ya. Nah, kemudian Naoto menjawab keluhan dari Takemichi tadi. Ini murni dugaan, tapi tidakkah kau berpikir kalau Kisaki membunuh kakakku karena suatu alasan? Tidakkah itu terasa aneh? Meskipun kau berulang kali melompat waktu, Kisaki pada akhirnya selalu membunuh kakakku. Kebetulan? Tidak, ini terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan. Kisaki tidak diragukan lagi terobsesi denganmu dan kakakku. Nah, jadi Naoto mulai curiga ya. Kenapa setiap masa depan berubah, Hina selalunya terbunuh? Ini pasti ada alasannya. Terus dikasih dugaan seperti itu sama Naoto, Takemichi mulai sadar. Terlebih lagi dia pernah melihat Kisaki yang meneteskan air mata sambil bilang, pahlawanku. Itu semua benar-benar mencurigakan dan menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar bagi Takemichi. Terus tiba-tiba Naoto merasa kesal sambil memukul pintu yang ada di ruangan itu. Lalu dia berkata, aku ingin melakukan tindakan balasan, tapi kita tidak punya waktu. Kau akan dipindahkan ke tahanan pusat. Tahanan pusat? Takemichi terkejut. Mulai sekarang kita akan semakin sulit untuk bertemu. Jika kau ingin kembali, sekaranglah satu-satunya kesempatanmu. Nah, mendengar hal itu Takemichi jadi panik. Soalnya waktunya benar-benar mepet sekali. Tapi ya pada akhirnya dia tetap menyetujuinya sih, karena gak ada pilihan lain lagi soalnya. Baiklah. Kemudian Naoto mengulurkan tangannya untuk bersalaman sambil mengucapkan kalimat-kalimat terakhirnya. Apapun yang terjadi di masa lalu antara kau dan Kisaki Teta, itu kunci untuk mengakhiri kematian kakakku. Lalu mereka berdua bersalaman dan simsalabim, Takemichi melompat pergi ke masa lalu. Di tengah-tengah perjalanan Takemichi berterima kasih kepada Shifuyu dan Kazutora, yang mana mereka sudah membuat Takemichi menjadi mengetahui tentang siapa musuhnya kali ini, yaitu mantan Black Dragon, Kisaki. Kedua faktor itulah yang merusak Maiki. Jadi misi Takemichi sekarang adalah menyingkirkan kedua hal tersebut dari Toman, supaya dia bisa menyelamatkan belahan hatinya dan juga menyelamatkan semuanya. Nah, sesampainya di masa lalu, terlihat ada bola bowling yang sedang bergulir menabrak pion-pion targetnya. Dan ketika kesadaran Takemichi mulai pulih, ternyata dia sedang berada di lokasi bowling bersama Hina di situ yang sedang memberikan ucapan selamat kepadanya karena dia telah mendapatkan tarki di permainan itu. Lantas hal ini membuatnya merasa terharu karena setelah dia datang dari masa depan yang sangat buruk, lalu tiba-tiba dia melihat senyumannya Hina. Sampai ditanyain kan sama Hina, kenapa? Tidak ada, jawab Takemichi. Jadi Takemichi emang cengeng ya orangnya. Terus dia merasa sangat gembira ketika melihat Hina yang dengan imutnya melempar bola bowling di tempat itu. Masuk ke pinggir lagi, kata Hina. Takemichi berkata dalam hati, benar, aku sangat menyukai bowling sekitar waktu ini. Aku punya sarung tangan dan sepatuku sendiri. Aku cukup serius dengan hal ini. Sambil menggerak-gerakkan jarinya dia bilang, bagus, masih terasa bagus. Terus Hina menyuruh Takemichi buat melemparkan bolanya lagi. Dia sangat serius ketika mau melemparkan bolanya sampai bilang, lihatlah Hina, strike keempatku berturut-turut. Lalu dia pun melemparkan bolanya. Dan di sampingnya juga ada seorang pria yang sama-sama melemparkan bola bowling itu di waktu yang bersamaan. Dan mereka berdua juga sama-sama mendapatkan strike. Terus pria itu bilang, oh, kita berdua mendapatkan strike, kita benar-benar sinkron. Lalu seorang cewek yang sedang duduk juga ikutan bicara. Tidak buruk, Takemichi dia sedikit terkagum dengan postur tubuh pria itu. Dan gak lama setelahnya, dia menyadari sesuatu. Tunggu, apa aku kenal orang ini? Orang itu berkata, kurasa aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau Hanagaki Takemichi? Takemichi masih bingung. Terus orang itu berkata lagi, ayolah, menjadi kapten tidak membuatmu lupa diri kan? Aku wakil kapten divisi kedua, Hakai Shiba. Terus ceweknya mengajak orang itu pergi. Sementara Takemichi, dia teringat dengan seseorang yang menjabat sebagai salah satu admin Toman di masa depan, yang mana menurut informasi dari sana, dia juga salah satu anggota dari Black Dragon. Dan inilah sosok orangnya di masa lalu. Nah, hal ini membuat Takemichi jadi terkejut dan bingung. Soalnya menurut informasi dari masa depan kan dia adalah anggota Black Dragon, tapi kenapa dia sekarang adalah wakil kapten di Toman? Akhirnya tingkah kebingungan Takemichi membuat orang ini bertanya, kau kenapa?
kaptenku banyak bercerita tentangmu." Terus orang itu merangkul Takemichi dengan akrabnya sambil melanjutkan perkataannya lagi. "Mulai sekarang kita adalah saudara. Datanglah ke tempatku." "Oke," jawab Takemichi. Kemudian Takemichi mengingat perkataan Kazutora lagi dari masa depan bahwa Hakai Shiba, orang yang sekarang sedang bersama Takemichi itu, adalah ketua ke-11 dari Black Dragon. Rumor mengatakan kalau dia membunuh ketua sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng. "Benar-benar bajingan," kata Kazutora di masa depan. "Dan sekarang Shiba Hakai, pembunuh ini ingin berteman denganku," kata Takemichi sedikit merasa ketakutan ya. Karena orang yang sedang merangkulnya itu nantinya bakalan jadi seorang pembunuh di masa depan. Lalu cewek yang tadi bersamanya berkata, "Jika kalian berdua adalah saudara, maka aku bisa menjadi kakak kalian berdua." Nah, jadi dia ini namanya Shiba Yusuha dan dia adalah saudara atau kakaknya dari Shiba Hakai. Kemudian dia melanjutkan perkataannya lagi ke Takemichi, "Kau tampak tidak bisa bertarung, kenapa kau bisa jadi kapten di Toman? Hakai jelas punya kapasitas untuk melampauimu, tapi dia tidak tertarik dengan hal itu." Takemichi merasa terlecehkan nih ya, dikatain lemah. Tapi Hina malah bilang, "Kau benar, Shiba-kun memang tampak kuat." Ya, Takemichi jadi malunya setengah mati ya. Hina. Nah, terus setelah Hina berbicara soal Hakai, tiba-tiba dia jadi hening, diam aja. Lalu dia bilang, "Hanya memikirkan menjadi orang teratas saja membuatku sakit kepala. Aku lebih suka bebas." Kemudian Hina memujinya lagi. "Itu sangat keren, Shiba-kun." Setelah itu Hakai tiba-tiba hening lagi. Takemichi sama Hina bingung dengan tingkahnya. Lalu Yusuha bilang, "Ah, jangan merasa tidak enak, Hina-chan. Adik kecilku ini agak terlambat berkembang. Jika ada perempuan di sampingku berbicara padanya, dia membeku. Jangan khawatir." Terus Takemichi berkata dalam hati, "Konyol sekali, apakah dia Hakai Shiba yang sama? Ketua Black Dragon yang membunuh ketua sebelumnya karena uang? Dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Sekarang, dia wakil kapten divisi kedua Toman. Apa yang terjadi di 12 tahun setelahnya?" Nah, jadi Takemichi sedikit heran dan gak menyangka ya ke Hakai. Padahal dia tingkahnya sangat polos bisa dibilang. Tapi kok kenapa informasi di masa depan dia pernah membunuh ketua Black Dragon generasi ke-10 cuma gara-gara uang? Takemichi gak percaya aja gitu ngeliat dia yang sekarang. Apalagi dia adalah wakil divisi kedua Toman. Nah, terus Takemichi bertanya, "Karena kau wakil kapten divisi kedua, apakah itu artinya kau akrab dengan kaptenmu, Mitsuya-kun?" Kemudian dijawab sama Hakai, "Sayangnya sangat akrab. Juga kita seumuran, tidak perlu terlalu sopan." "Hah? Tapi kau kelihatan lebih tua. Apakah kita benar-benar seumuran?" "Haha, santai saja." Terus Yusuha bilang, "Bagi Hakai, Mitsuya sudah seperti kakaknya sendiri." Lalu Hakai juga berkata, "Taka-chan." Taka-chan itu panggilan Mitsuya dari Hakai ya, karena nama aslinya itu Takashi Mitsuya, sama Hakai dipanggilnya Taka-chan. Jadi itu semacam panggilan buat orang yang sudah sangat akrab. Taka-chan orang yang sungguh menyebalkan. Dia berkali-kali mengatakan kepadaku betapa keren dan tidak kerennya berandalan itu. Menjengkelkan bukan? Dia seperti kakak kandung bagiku." Wow, Takemichi terkejut nih mengetahui bahwa Hakai ini ternyata sangat akrab dengan Mitsuya sampai dia menganggapnya seperti kakak kandungnya sendiri. Terus Yusuha bilang, "Dia terlalu menyukai Mitsuya. Lihatlah ponselnya, wallpapernya Mitsuya." Sambil nunjukin HP-nya Hakai ke arah Takemichi. Takemichi dalam hati langsung bilang, "Buset, dia benar." Terus Yusuha ngomong lagi sambil nunjukin ponsel miliknya, "Padahal wallpaperku gambarnya Hakai." Takemichi jadi lebih terheran lagi nih. Ya bisa-bisanya kakak perempuan masang wallpapernya gambar adik laki-lakinya sendiri. Kan aneh ya? Tapi mereka cukup cocok satu sama lain. Sambil membayangkan Hakai dan Mitsuya yang sedang berdampingan. Kemudian Takemichi jadi merasa sedikit bersedih. Karena meskipun mereka begitu dekat, di masa depan mereka berpisah. Dia pun bertanya-tanya, kapan hubungannya dengan Mitsuya-kun memburuk? Apa dia mungkin bergabung dengan Black Dragon setelah memutuskan hubungan dengan Mitsuya-kun? Jika memang begitu, jika aku mencegahnya, maka aku bisa menghentikan Black Dragon merusak Toman di masa depan. Nah, jadi Takemichi penasaran dengan apa yang membuat Hakai dan Mitsuya berpisah di masa depan ya. Makanya Takemichi ingin tahu dan ingin mencegah agar perpisahan itu tidak terjadi, supaya dia bisa mencegah Black Dragon merusak Toman di masa depan. Kemudian Hakai bilang, "Kita hampir sampai di rumahku." Dan seketika itu juga Takemichi dikejutkan dengan segerombolan geng motor yang memakai baju putih-putih. Di bagian belakangnya ada logo dengan huruf B dan D yang mereka sedang berkumpul tepat di depan Takemichi. Dia pun bertanya-tanya sambil panik, "Ada apa? BD?" Terus Hakai bilang, "Hanagaki, maaf, kau sebaiknya pulang." Lalu salah satu dari anggota geng tersebut menghampiri mereka sambil berkata, Wah, bukankah itu tuan muda Hakai?" Hakai membalas, "Koko." Nah, jadi orang ini biasa dipanggil Koko ya.
Terus kemudian Takemichi langsung sadar kalau dia itu adalah salah satu mantan anggota Black Dragon yang ada di masa depan. Dan dengan ini Takemichi akhirnya paham bahwa mereka adalah Black Dragon. Siapa orang-orang sialan ini? Kata Koko sambil memandangi ke arah Takemichi dan Hina. Lalu salah satu anggota yang pernah ngelihat Takemichi mengasih tahu kepada Koko kalau Takemichi adalah kapten divisi pertama Toman. Akhirnya emosi Koko jadi meluap sambil bilang, "Ada Toman keparat di wilayah kita? Kau cari masalah dengan kami? Kau tidak akan pergi dengan utuh dari wilayah kami, bajingan," katanya sambil berjalan ke arah Takemichi. Takemichi sangat panik sampai menyangka kalau dia akan terbunuh. Terus Koko bilang lagi, "Seluruh zona ini adalah wilayah Black Dragon. Jika geng lain datang kemari dengan sombong, bos menginstruksikan kepada kami untuk membunuh mereka. Hanagaki artinya kau mati," sambil menjulurkan lidahnya si Koko ini. "Hajar mereka." Nah, orang ini yang namanya Inui Shiesu. Di gengnya dia menjabat sebagai kapten pasukan tempur, sementara Koko dia punya jabatan sebagai kapten penjaga elit di Black Dragon. Nah, kemudian Hakai yang ada di situ mencoba melindungi Takemichi dengan menjelaskan bahwa dia adalah temannya. "Mundur, Hina-chan. Mereka tidak segan-segan terhadap perempuan," kata Yusuha. Terus Koko bicara lagi, "Hakai, bahkan temannya tuan muda kami perlu diajari yang benar, karena geng kami tidak akan mendengarkanmu." Kemudian anggota yang lain juga pada angkat bicara, "Jadi dia Hanagaki. Aku tidak menyangka dia sepengecut ini. Akan kubunuh dia demi wilayah kekuasaan." Nah, jadi sebegitu kerasnya ya geng Black Dragon ini, sampai-sampai mereka gak segan-segan kepada perempuan. "Sial, apa yang harus kulakukan? Hina juga dalam bahaya." Lalu Hakai berdiri di depan Takemichi untuk menghalangi mereka sambil berkata, "Aku bilang jangan sakiti temanku, jadi tolonglah." Tapi mereka malah menjawab, "Hakai, tidakkah kau dengar? Kami tidak mendengarkan perintahmu." Nah, di sini Takemichi baru menyangka kalau Hakai ternyata dia tahu banyak tentang Black Dragon. Terus mereka yang ada di situ mengancamnya lagi dengan mengatakan, "Kalian mau perempuannya dibunuh juga?" Mendengar hal itu, Hakai jadi terpancing emosinya dan langsung menjatuhkan salah satu dari anggota geng tersebut. "Nyahlah, bajingan. Maaf membuatmu terlibat, Takemichi. Bos Black Dragon adalah Shiba Taiju." "Hah? Shiba?" Takemichi terkejut karena kalau nama punggungnya Shiba berarti mereka adalah saudaranya Taiju, si bos dari Black Dragon. Lalu Yusuha menegaskan, "Ya, Taiju adalah kakak kami. Kami bertiga saudara. Kakak Hakai adalah pemimpin Black Dragon." "Hah? Itu artinya?" Nah, jadi Takemichi mulai berpikiran liar ya. Karena kalau kakaknya Hakai adalah pemimpin Black Dragon, artinya nanti Hakai akan membunuh kakaknya sendiri sesuai informasi dari masa depan. Kemudian Hakai bertanya, "Di mana Taiju sekarang?" "Di minimarket," jawab Koko. Terus Hakai sambil mengeluh berkata, "Dia hampir tidak pernah pulang ke rumah kecuali untuk hal seperti ini. Menyusahkan." Terus Inui yang mendengar perkataan Hakai langsung mengancamnya dengan sebuah pisau. "Jaga mulutmu, bajingan. Hina bos kami dan akan kubunuh kau." "Kau tidak santai ya?" balas Hakai. "Kau pikir aku tidak berani?" balas Inui lagi. Takemichi panik dan tiba-tiba Yusuha terbang buat menendang leher Inui sampai dia, ini sensor dulu ya, sampai dia terjatuh. "Jauhkan tanganmu dari adikku," kata Yusuha mengancam Inui karena telah berani menodongkan pisau ke adiknya. Terus Koko bilang, "Mundur Inupi, mereka saudara bos." Nah, Inupi itu juga nama panggilan dari Koko buat Inui ya. Kemudian Inui menodongkan pisaunya lagi dari kejauhan sambil bilang, "Aku bersumpah setia kepada bos, tapi tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan mereka. Akan kutunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Aku tidak peduli meskipun kau perempuan, akan kubunuh kalian semua." Nah, lagi-lagi Black Dragon memperlihatkan betapa brutalnya mereka ya. Sampai Takemichi menyadari kalau mereka sangat berbeda dengan Toman. Bahkan sampai ke akar-akarnya, mereka benar-benar jahat, kata Takemichi. Terus Yusuha bilang, "Hanagaki, serahkan ini kepada kami. Pergilah dari sini, jaga Hina-chan." Kemudian Takemichi langsung melaksanakan arahan dari Yusuha. Dan ketika dia baru aja mau mengajak Hina buat kabur, tiba-tiba ada seseorang berbadan besar yang sedang berlari ke arahnya. Dan Hina yang menyadarinya langsung berteriak, "Takemichi-kun di belakangmu!" Tapi sayangnya Takemichi tidak sempat menghindar dan orang berbadan besar itu langsung menghantam bagian leher dari Takemichi. Krak! Takemichi terpental dan terjatuh. Sambil memandangi Takemichi yang sedang kesakitan, orang itu bilang, "Lehermu baru saja ku hancurkan." Dan inilah sosok Shiba Taiju, ketua ke-10 dari Black Dragon. Bersambung.